Lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ada yang ngebunyiin bel rumah. Taunya ada maid cantik yang pengen dipekerjakan. Tapi ternyata dia adalah seorang assassin. Doi koto. Awalnya Hitoyoshi gak percaya dan mengira kalau maid itu bercanda. Jodan desu yone. Tapi setelah nunjukin skill pisaunya, akhirnya Hitoyoshi percaya. Maji kayo. Tapi karena takut, Hitoyoshi gak bisa menerima maid itu untuk bekerja di rumahnya. Dengan kesedihan di wajahnya, akhirnya maid itu pergi. Tapi ternyata ada barangnya yang ketinggalan. Terus Hitoyoshi berniat buat ngembaliin barang itu. Tapi pas di jalan, Hitoyoshi hampir ditabrak truk pun. Tapi untungnya maid itu dengan kecepatan yang luar biasa berhasil nyelamatin Hitoyoshi. Hampir aja Hitoyoshi ke isekai. Hampir aja anime ini berubah genrenya jadi isekai. Karena merasa diselamatkan oleh maid itu, akhirnya Hitoyoshi menerima maid itu bekerja di rumahnya. Tapi ternyata maid itu nggak becus ngelakuin kerjaan rumah. Bahkan ngepel aja nggak becus. Entah gimana ceritanya, pelannya aja bisa jadi kebelah dua kayak gitu. Ya wajar sih, dia kan seumur hidupnya kerjaannya cuma buat ngelubangin dan nebas badan orang. Si maid ini ya, nama aja nggak punya. Dia dipanggil sesuka hati oleh majikannya yang dulu. Hitoyoshi yang bingung memanggil maid ini apa, akhirnya untuk sementara dia manggil maid itu dengan sebutan maid-sang. Emang udah kayak robot sih maid ini, nggak ada ekspresinya. Bahkan pas diajak makan sama Hitoyoshi, maid-sang ini bilang kalau makan itu cuma buat bertahan hidup. Dia nggak merhatiin rasa sama penampilannya. Hitoyoshi bilang itu sayang banget. Emang sih sayang banget. Si maid ini belum ngerasain yang namanya ayam geprek dan nasi liwet. Tapi setelah Hitoyoshi ngasih saus tonkatsu, khususnya saus katsuta, ke maid-sang, akhirnya dia ngerasain kenikmatan yang luar biasa. Akhirnya dia jadi fans nomor 1 saus katsuta. Saking sukanya, sampai digadoin sama dia. Sampai ke bawah dalam mimpi itu saus katsuta. Terus ya, pas si maid-sang ini makan ramen pun, ditambahin saus katsuta. Kan aneh banget. Segitu sukanya dia sama saus katsuta. Tadi gue bilang kalau untuk sementara Hitoyoshi itu manggil si maid ini maid-sang. Tapi itu gak berlangsung lama. Karena tiba-tiba aja mereka punya anjing peliharaan yang terus dikasih nama sama si Hitoyoshi. Namanya itu Agemochi Taro. Karena itulah maid-san meminta Hitoyoshi buat ngasih nama ke dia. Dan akhirnya Hitoyoshi memberikan nama Yuki. Dan maid-sang sangat senang setelah diberikan nama oleh Hitoyoshi. Tapi yang lucunya adalah Yuki itu takut sama anjing. Aneh kan? Padahal dia assassin, tapi takut sama anjing. Lagian masa iya lu takut sama makhluk seimut ini? Coba lu lihat si Agemochi Taro ini. Emang boleh ada makhluk seimut ini? Bulet banget kayak gitu. Lucu banget lagi tingkahnya. Yuki itu salah satu dari 9 naga. Organisasi assassin terkuat yang pernah ada. Bahkan dia dijuluki Sue, si serigala putih. Ya, Sue adalah nama Yuki saat masih bekerja di dunia bawah. Dan ya, Yuki adalah orang Cina. Masa lalu Yuki juga cukup tragis. Orang tuanya dibunuh supaya Yuki ini bisa dilatih menjadi assassin yang hebat. Karena Yuki dari kecil emang punya bakat yang gak dimiliki orang lain. Yuki punya seorang adik perempuan, tapi karena Yuki menjadi assassin, adiknya menjadi benci ke Yuki. Dan akhirnya mereka gak pernah bertemu lagi. Yuki serem banget sih kalau lagi marah, apalagi kalau ada kaitannya sama Hitoyoshi. Kayak yang ada di episode 5, dimana Hitoyoshi disandra, terus Yuki marah banget. Bahkan dia ngeintimidasi pakai bahasa Cina lagi. Chow nima, chow nima, chow nima. Perkembangan romansa di antara Hitoyoshi dan Yuki itu cukup lambat. Ya walaupun kadang mereka tidur di kasur yang sama. Dan gue mau bilang, good job buat Hitoyoshi yang bisa menahan diri saat tidur bersama Yuki. Kalau gue di posisi Hitoyoshi sih, gue pasti gak tahan dan langsung menggila. Sebenarnya di episode 12 sih Hitoyoshi udah bilang kalau dia suka sama Yuki. Terus Yuki juga bilang dia juga suka sama Hitoyoshi. Tapi Hitoyoshi ngerasa kalau rasa sukanya Yuki ke dia itu rasa suka sebagai keluarga, bukan rasa suka romantis. Emang episode 12 ini ambigu banget sih. Gue jadi penasaran kelanjutan ceritanya. Semoga ada season 2-nya. Masih ada misteri yang bikin gue penasaran. Kayak misalnya kenapa orang tua Hitoyoshi berpisah.
Dan di mana adiknya Yuki berada itu masih belum kejawab di season pertamanya ini. Yuki sih emang cantik banget, apalagi kalau pakai baju kasual, apalagi kalau pakai bikini. Oh iya, di episode 4-nya anime ini hampir aja berubah genre jadi anime hentong. Fantasi gue kemana-mana, udah mah adegannya di ruang UKS lagi. Untungnya Yuki dateng dan berhasil ngegagalin adegan hentong itu. Dan gue pun kecewa. Gue cukup suka sama anime romance yang satu ini. Visualnya bagus, romansnya lumayan manis, fanservice-nya menyegarkan mata, dan lagu openingnya juga enak. Animasi openingnya juga unik dan beda. Jadi jangan skip openingnya ya. Di minggu lalu gue ngebahas anime romance yang harusnya ilegal dan gak boleh ada. Kalau lu penasaran, klik di sini.